Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang mengemban misi besar dalam Islam, yaitu misi dalam rangka untuk menyebarkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ana wa man ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Bagaimana jalan beliau? Ad'u ila Allah, mengajak umat manusia kembali kepada Allah, ala basiratin, sesuai dengan ilmu yang Allah berikan, ana wa man ittaba'ani, dan ini adalah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Karena itu bagian dari konsekuensi kita menjadi pengikut umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita harus siap untuk mengemban dakwah, menyampaikan risalah beliau kepada seluruh umat manusia sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami hormati, Islam secara makna bahasa tidak keluar dari arti al-inqiyad wal istislam. Al-inqiyad artinya tunduk, istislam artinya pasrah. Makna bahasa ini bisa kita jumpai seperti dalam firman Allah di surat As-Saffat ayat 103, ketika Allah menceritakan penyembelihan Ismail alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Falamma aslama, ketika kedua orang itu yaitu Ibrahim dan Ismail telah pasrah untuk melakukan perintah Allah, yaitu menyembelih anaknya, wa tallahu lil jabin, dan dia meletakkan pelipisnya di tempat penyembelihan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kata pasrah dengan aslama, yang ini menunjukkan makna dari Islam secara bahasa. Kemudian Islam secara istilah, pengertiannya kami ambil dari buku yang telah disebarkan kepada para peserta. Islam secara istilah maknanya adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam secara istilah tidak jauh dari makna bahasanya, yaitu pasrah kepada Allah dengan tauhid. Kita menerima bahasanya Allah Ta'ala dialah zat yang satu-satunya berhak untuk disembah. Kita menetapkan semua sifat kesempurnaan Allah, sebagaimana kita pasrah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang layak untuk kita tauhidkan. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan yang kedua, tunduk kepadanya dengan mentaatinya, dengan beribadah kepadanya, sehingga tidak sebatas mengakui, tapi juga diiringi dengan amal, ketundukan, beribadah kepada Allah sesuai yang dia perintahkan. Dan yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pengikutnya. Kenapa kita harus berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pengikutnya? Karena percuma saja orang masuk Islam, tapi di saat yang sama dia masih berbuat kesyirikan, atau di saat yang sama dia masih berpihak kepada orang musyrik. Padahal dua ini saling bertentangan. Kita saja bisa memahami ketika loyalitas itu kita bangun dalam sebuah ormas misalnya,
maka Anda akan disebut sebagai orang yang tidak loyal ketika Anda menyatakan diri anggota ormas A, sementara di saat yang sama Anda masih menjadi pengurus ormas B, padahal ormas A dan B ini saling bertentangan misalnya. Maka demikian pula Islam, Allah Ta'ala tidak pernah ridha untuk disekutukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman yang keras bagi orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni ketika dia disekutukan. Sehingga ketika orang menyatakan saya Islam di hadapan Allah, maka di saat yang sama dia harus memancangkan permusuhan kepada kesyirikan. Karena itulah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah ceritakan pernyataannya di surat Al-An'am, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan diriku kepada Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi, hanifa, dengan penuh kecondongan kepada tauhid. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang musyrik. Sehingga pernyataan ini seimbang. Siapa yang menyatakan muslim, maka di saat yang sama dia harus menyatakan bermusuhan dengan kesyirikan. Siapa yang menyatakan dirinya orang Islam, maka di saat yang sama dia harus anti dengan kesyirikan. Karena percuma saja dia menyatakan Islam, tapi di saat yang sama dia masih membela dengan musuhnya Islam, yaitu semua perbuatan kekufuran. Kemudian yang perlu kita pahami, bahwa nama Islam ini Allah yang memberikan. Allah yang ngasih nama, bukan manusia, bukan nabi. Sebagaimana yang Allah nyatakan di beberapa ayat, innad dina indallahi al-Islam. Allah juga berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sehingga nama Islam itu datang dari Allah, bukan buatan manusia. Demikian pula nama pengikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi nama orang yang beragama Islam dengan nama kaum muslimin. Nama kaum muslimin Allah yang ngasih. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjadikan untuk kalian adanya kesempitan dalam agama. Millata Ibrahim, ikutilah agama orang tuamu yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Huwa sammakumul muslimin, dialah zat yang telah memberikan nama kepada kalian para pengikut ajaran Ibrahim dan ajaran para nabi setelahnya sebagai kaum muslimin. Min qablu, dalam kitab-kitab sebelumnya. Sehingga dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, dalam suhuf-suhuf para nabi, Allah telah menyebut pengikut para nabi adalah kaum muslimin. Kita punya nama yang sama, kaum muslimin. Wa fi hadza, demikian pula dalam kitab ini yaitu Al-Qur'an. Liyakuna ar-rasulu yashahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi bagi kalian dan nanti kalian menjadi saksi untuk seluruh umat manusia. Baik. Ini menunjukkan bahasanya identitas yang resmi bagi kita, identitas resmi kita adalah muslim. Itulah identitas resmi kita. Sehingga kalau kita ditanya, kamu siapa? Saya muslim. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka memperkenalkan dirinya. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat yang dulu berasal dari Persia. Ketika ditanya, man anta? Ana muslim. Ibnu man anta? Ana ibnul Islam. Saya muslim, saya adalah putra di kalangan kaum muslimin. Sehingga yang dibanggakan Islamnya. Itulah identitas yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika menampakkan diri, jangan sampai identitas yang ditonjolkan adalah saya berasal dari ormas A, ormas B, atau pengikut partai A, atau apalagi partai B dan seterusnya. Tapi tampilkan identitas kita yang sejatinya, saya adalah umat Islam. Sehingga kalau ada orang yang pernah menyatakan bahwa tidak ada dalam Al-Quran istilah umat Islam, ini pernyataan yang nggak benar.
Ada orang yang ketika berkhutbah dia menyatakan umat Islam itu tidak ada dalam Al-Quran istilah itu. Enggak benar. Yang benar Allah telah sebutkan di surat Al-Hajj, huwa sammakumul muslimin. Dialah zat yang telah memberikan nama kepada kalian dengan identitas al-muslimun. Ada yang menarik dari nama Islam. Bapak-bapak dan saudara-saudara bisa perhatikan, semua aliran kepercayaan dan agama itu punya nama. Dan hampir semua aliran serta kepercayaan agama namanya itu merujuk pada tokoh tertentu. Ada Nasrani, ada Kristiani, ada apalagi misalnya Yahudi, Buddha, Hindu dan seterusnya. Itu semuanya merujuk kepada nama tokohnya atau nama kelompoknya. Nasrani kenapa disebut Nasrani? Karena dia adalah aliran yang diikuti oleh Bani Nasara. Yahudi juga demikian, dengan adanya khilaf di antara para ulama mengenai asal usul namanya, karena dia berasal dari generasi Yahuda dan seterusnya. Tapi untuk Islam ini tidak kembali kepada tokoh tertentu. Maka Allah tidak menamakan agama ini dengan Muhammadi, pengikut Muhammad. Allah tidak menamakan agama ini dengan Ibrahimi. Allah tidak menamakan agama ini dengan Adami, bukan dengan nama manusia, tapi dengan nama Islam. Maka tidak ada istilah pendiri Islam, pencetus Islam, pemikir Islam, enggak ada. Karena Islam itu Allah yang ngasih, Allah yang menganugerahkan, Allah yang memberikan. Sehingga agama itu kita menerima, bukan kita membuat. Karena kalau manusia disuruh membuat agama, mustahil, dan itu pasti gagal. Maka agama itu pemberian dari Allah dan bukan manusia yang membuatnya. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ditekankan jika agama itu sifatnya hanya pemberian, maka jadilah manusia yang qanaah terhadap pemberian Allah. Sebagaimana kita disarankan untuk menjadi qanaah terkait masalah rizki, kita juga ditekankan untuk menjadi orang yang qanaah terkait masalah syariat. Qanaah terkait masalah syariat artinya nerima apa adanya dan jangan merasa kurang. Ketika merasa kurang, maka bisa jadi orang akan ngasih tambahan atau mengurangi sebagian. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita agama yang terbaik sehingga kita tidak butuh agama yang lain, dan kita tidak butuh tambahan dari orang tertentu. Kita tidak butuh kreasi dalam masalah ini. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan Islam sebagai agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari di mana aku telah sempurnakan agama kalian. Sesuatu yang sempurna ditambahi makin sempurna atau makin merusak? Sempurna ketika ditambahi itu makin menyempurnakan atau makin merusak? Merusak. Dan kita bisa saksikan bagaimana kondisi agama-agama samawi sebelum kita, Nasrani, Yahudi, yang mereka merusak ajaran agama para nabinya. Maka yang sempurna ketika ditambahi itu tidak semakin menyempurnakan, namun justru semakin merusak. Walhamdulillah, Allah kasih kita dua mata. Adakah bapak-bapak dan saudara-saudara yang bersedia dikasih tiga mata tambahi satu, taruh di tengah, makin cakep ya? Atau ditaruh di belakang, nanti tiap hari kelilipan ya, karena ketutup dengan rambut. Walhamdulillah, mata dua ini sempurna, hidung satu sempurna, samping kanan kiri sempurna. Kita kalau dikasih tambahan, ditambahkan satu oleh Allah, mulutnya di belakang satu ya, atau telinganya ada di bawah satu ya. Nanti kalau mandi kesusahan Pak. Walhamdulillah. Sehingga intinya sesuatu yang sempurna ketika dia dikasih tambahan bukan malah menyempurnakan, tapi justru merusak. Itulah yang menjadi prinsip kenapa dalam masalah agama kita disarankan qanaah saja, terima apa adanya seperti yang Allah kasih. Nah, ketika orang masih kurang merasa puas, lalu dia tambah-tambahkan, ini bukan memperbaiki namun justru merusak.
Sebagaimana yang dipesankan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja, jangan membuat yang baru, karena kalian telah dicukupi. Agama ini anugerah dari Allah, kita tinggal menerima dan kita bukan membuatnya, sehingga kita tidak boleh berkreasi. Tayyib. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, Islam secara istilah yang tadi kembali kepada dua makna, yaitu tunduk dan pasrah. Oleh para ulama, menurut pengertian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Islam bimaknal am, dan yang kedua berarti kebalikannya, al-Islam bimaknal khas. Islam dalam makna umum pengertiannya adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dan mengikuti syariat yang berlaku di masing-masing nabinya. Atau dengan bahasa yang lebih ringkas, Islam dalam makna umum adalah semua ajaran para nabi. Sehingga dari mulai nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir semuanya muslim. Semua nabi beragama Islam. Dan pengikut para nabi juga muslim. Karena Islam dalam makna umum pengertiannya adalah semua ajaran yang disampaikan oleh para nabi. Islam dalam makna umum ini bisa kita lihat di beberapa ayat seperti yang difirmankan oleh Allah, di antaranya firman Allah di surat Al-Baqarah. Ketika Allah menceritakan wasiatnya Ibrahim kepada putranya, demikian pula Yakub. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim demikian pula Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya, wahai anakku, Allah telah memilihkan agama untuk kalian. Kita perhatikan, agamanya Nabi itu tidak dikembalikan kepada ijtihadnya Nabi. Agamanya Nabi dikembalikan kepada ini pilihan Allah. Allah yang ngasih kepada sang Nabi. Lalu sang Nabi mewasiatkan kepada anaknya, Allah telah memilihkan agama untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sampai kamu mati kecuali dengan membawa agama itu, yaitu membawa agama Islam. Karena itu di sini ada pernyataan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Al-Islamu bima'nal 'am huwa ta'abbudu lillahi bima syara'a mundu an arsalallahu rusula ila an taqumas sa'atu. Islam dalam makna umum adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Dia syariatkan sejak Allah mengutus para rasul sampai kiamat. Sehingga dari catatan ini kita bisa mengambil satu kesimpulan, agama Nabi itu sama. Makanya Allah menolak pernyataan orang Yahudi dan Nasrani. Ibrahim itu penganut Trinitas, penganut tiga agama, bisa diterima di Yahudi, Nasrani, dan Islam. Allah bantah salah yang kayak gitu. Am taquluna inna Ibrahima kana Yahudiyan au Nasara qul a antum a'lamu amillah. Apakah kalian pernah berkomentar Ibrahim itu Yahudi, Ibrahim itu Nasrani? Sampaikanlah, apakah kalian yang lebih paham ataukah Allah Ta'ala? Yang benar Ibrahim itu hanifan muslimah. Beliau adalah seorang yang hanif dan muslim. Tayyib. Kemudian yang berikutnya adalah Islam dalam makna khusus. Islam dalam makna khusus pengertiannya adalah Islam yang diemban dan yang diampu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Islam dalam makna khusus adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat beliau sebagai muhaimin yang menjadi penentu untuk syariat-syariat sebelumnya, sehingga syariat beliau menghapus syariat sebelumnya. Karena itulah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, maka siapapun yang mendengar beliau sebagai rasul terakhir wajib untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika tidak maka dia ahli neraka.
Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun di kalangan umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, yang mereka mendengar tentang keberadaanku lalu mereka mati dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia akan menjadi ashabun nar. Sehingga siapapun yang hidup di zaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah para ulama mengatakan, jika ada orang yang mengklaim dirinya saya adalah orang yang boleh tidak mengikuti syariat, maka klaim ini klaim kekufuran. Barangkali bapak-bapak dan saudara-saudara pernah mengenal istilah tingkatan yang dimiliki oleh manusia karena sebab kedekatan dia dengan Allah Ta'ala. Ada manusia yang paling rendah tingkatan syariat, atasnya nanti dia mengikuti thariqat, setelah itu naik menjadi hakikat, puncaknya makrifat. Kalau sudah makrifat terjadilah manunggaling kawulolan Gusti, maka apapun yang Allah perintahkan tidak berlaku, karena saya sudah tidak lagi wajib beribadah, telah bersatu antara hamba dengan Rabbnya. Ini akidah yang nggak benar, bahaya, akidah yang sangat berbahaya. Padahal Allah perintahkan kepada manusia, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu sampai datang al-yaqin. Dan al-yaqin maknanya kematian dengan ijma' ahli tafsir. Sehingga kita beribadah kepada Allah sampai kapan? Sampai kapan? Sampai mati. Maka tidak boleh ada orang yang meyakini kita boleh beribadah kepada, kita hanya wajib beribadah kepada Allah kalau hanya di tahapan syariat. Kalau sudah naik ke thariqat, ada sebagian ibadah yang enggak wajib. Kalau sudah naik ke hakikat, ada sebagian lagi yang enggak wajib. Kalau sudah ma'rifat, sudah enggak berlaku syariat. Ini penyimpangan dalam masalah akidah, enggak benar yang kayak gini. Dan itu keyakinan yang sangat berbahaya, ngajari orang untuk keluar dari syariat Allah, ngajari orang untuk membangkang kepada Allah. Ini bahaya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan alasan logika apapun, dengan alasan aturan apapun, ini tidak bisa diterima. Pakai logika yang mana seperti ini bisa diterima? Karena kita semuanya adalah makhluk, dan makhluk tidak akan bisa berubah jadi khalik apapun keadaannya. Ada nggak makhluk yang bisa naik pangkat jadi khalik? Tidak. Kenaikan pangkat makhluk itu diukur dari apa, Pak? Diukur dari takwa. Berarti semakin takwa, makin banyak ibadah atau makin belot dari ibadah? Makin banyak ibadah. Seharusnya semakin bertakwa membuat dia semakin dekat dengan Allah dengan banyak ibadah kepadanya. Bukan semakin bertakwa malah semakin rajin maksiat, semakin banyak meninggalkan sholat. Nggak ada definisi takwa seperti itu. Definisi takwa itu mengamalkan perintah dan menjauhi larangan. Kembali ke situ. Pangkat kita di hadapan Allah tergantung dari takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan inna akramakum indallahi haqiqatukum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang sudah mencapai derajat hakikat. Ada nggak pernyataan kayak gini? Nggak pernah ada. Kita tidak diajarkan seperti itu. Nah, model seperti ini muncul karena ada sebagian orang yang menganggap bahasanya ada beberapa hamba Allah yang dia bisa naik derajatnya sehingga nanti sudah boleh tidak beribadah kepada Allah. Disebabkan karena dia sudah naik derajatnya. Dan ini adalah pembangkangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, prinsip seperti ini tidak bisa diterima secara logika dan tidak bisa diterima dengan perasaan apapun. Walhamdulillah. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini dalil yang paling utama
bahwa kalau ada orang yang tidak mengimani apa yang beliau bawa, yaitu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal dia telah mendengar tentang syariat beliau, maka divonis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kana min ashabin nar, dia termasuk penghuni neraka. Kita mengakui Islam itu rahmatan lil alamin. Apa konsekuensi rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam itu diri beliau atau ajaran beliau? Rahmat bagi seluruh alam itu fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang mana? Baik, posisi beliau hadir di muka bumi ini dengan membawa dua hal. Pertama, beliau datang dengan fisik beliau. Yang kedua, beliau datang dengan membawa wahyu Allah. Mana yang menjadi rahmatan lil alamin? Fisik beliau atau wahyu Allah? Yang mana, Pak? Ada yang menjawab fisik, ada yang menjawab wahyu Allah. Ulama khilaf di sini ya. Ada yang menjawab dua-duanya, berarti ada 3 pendapat ulama. Baik, kenapa kita tidak jawab dua-duanya? Dan yang betul dua-duanya. Maka kehadiran beliau adalah rahmat bagi alam, dan syariat beliau juga rahmat bagi alam. Hanya saja kehadiran beliau itu rahmat bagi alam terbatas ketika beliau ada. Begitu beliau meninggal dunia, kita tidak bisa mendapatkan bagiannya. Dulu waktu Nabi SAW masih hidup, beliau berwudu, air wudunya dijadikan rebutan oleh para sahabat, lalu diusap-usapkan ke badannya sebagai obat. Beliau meludah, ditadai ludahnya. Rambut beliau rontok, ada yang ngambil dan dijadikan sebagai obat. Karena fisik Nabi SAW bagian dari berkah, dan itu beliau biarkan dan memberikan manfaat. Itu bagian dari mukjizat sang Nabi. Setelah beliau meninggal dunia, seperti ini sudah tidak berlaku. Maka tidak ada sahabat yang tabarruk dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kita tidak pernah menjumpai dalam riwayat Abu Bakar ketika wudhu sahabat rebutan ngambil airnya. Padahal kita yakin manusia yang paling bertakwa di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi tidak ada praktek sahabat junior melakukan hal seperti ini kepada Abu Bakar. Demikian pula tabi'in melakukan hal ini kepada sahabat Abu Bakar. Demikian pula Umar, demikian pula sahabat Utsman atau Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan yang lebih luas itu adalah wahyu Allah. Karena inilah yang memberikan manfaat kepada seluruh manusia tanpa kenal batas waktu dan tempat. Anda bisa nggak merasakan lezatnya wahyu Allah? Walhamdulillah bisa. Bapak-bapak dan saudara-saudara mempelajarinya. Itulah bentuk kelezatan merasakan wahyu Allah. Kita bisa merasakan kelezatan syariat Nabi Muhammad SAW. Meskipun zaman kita sangat jauh, tempat kita juga jauh, nasab kita juga jauh. Di sini ada yang Habib, Pak? Yang Habib boleh angkat tangan. Nanti nggak dapat sedekah. Karena Habib tidak boleh makan sedekah. Salah satu dosen di Universitas Islam Madinah masuk kelas, lalu beliau tanya kepada para mahasiswa, adakah di antara kalian yang Habib keturunan Nabi SAW? Ngacung satu. Selesai itu beliau keluarkan duit sekepok. Ini zakat, silahkan dibagikan ke semua mahasiswa kecuali Habib. Nah, maka ngaku Habib nggak dapat duit, ya. Tayyib. Snack di belakang itu sedekah ya, yang Habib nggak boleh makan. Ya betul kan, sedekah dari PLN. Tayyib. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai mana tadi? Saya Habib. Islam sebagai rahmat lil alamin. Beliau sebagai rahmatan lil alamin adalah ajaran beliau.
sehingga ajaran beliau menyeluruh bagi seluruh umat manusia. Masa kita jauh, tempat kita jauh, nasab kita juga jauh dari beliau, tapi kita bisa merasakan indahnya Islam, dan itu nikmat yang luar biasa. Padahal ada orang yang dekat dengan beliau, tinggal bersama beliau satu kampung, nasabnya dekat dengan beliau, tapi tidak masuk Islam. Siapa Pak? Siapa? Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Manusia yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dalam konteks celaan, dibaca oleh kaum muslimin sampai kiamat, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan perlawanan sangat keras kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah tidak membuat surat Abu Jahal? Ada surat Abu Lahab tapi tidak ada surat Abu Jahal. Karena pengaruh pembangkangan Abu Lahab itu lebih kuat dibandingkan pengaruhnya Abu Jahal. Kata orang begini ya, kalau orang itu strict dengan orang lain, waton suloyo kata orang Jawa, pokoknya saya waton melawan tapi dengan cara kekerasan, itu pengaruhnya nggak besar. Tapi kalau melawan dengan cara diplomatis, itu pengaruhnya besar. Makanya waktu Belanda datang ke Indonesia menjajah dan seterusnya, yang lebih ditakutkan itu perlawanan diplomatis dibandingkan perlawanan pakai bambu runcing. Bambu runcing digeruduk sekali pakai senjata habis. Perlawanan diplomatis mempermalukan negaranya. Belanda bisa dipermalukan di dunia internasional, sehingga mereka lebih takut perlawanan jenis yang kedua dibandingkan yang pertama. Abu Lahab itu yang pertama. Abu Lahab itu perlawanan diplomatis, karena dia adalah paman Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW berdakwah, setelah itu Abu Lahab menyusul, jangan percaya dia keponakanku yang menyimpang. Orang akhirnya komentar, pamannya sendiri bilang kayak gitu, pamannya sendiri bilang kayak gitu. Kalau itu musuhnya bilang kayak gitu, musuh bilang kayak gitu, sama ya, memang musuh. Anda kalau disebut jelek oleh musuh Anda, orang komentar gimana Pak? Ya wajar, musuhnya. Tapi kalau Anda dibilang jelek oleh istri Anda, bisa jadi realita. Bisa jadi, atau dibilang jelek oleh ayahnya sendiri, keluarganya sendiri, bisa jadi itu realita. Sehingga dia memberikan pengaruh kegagalan dakwah yang paling kuat bagi perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Maka orang ini karena dampak buruknya lebih besar, Allah jadikan dia yang dicela bukan Abu Jahal. Padahal kekejaman Abu Jahal lebih besar. Kekejaman Abu Jahal lebih besar, sampai digelari dengan Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini. Sedangkan Abu Lahab tidak ada gelar seperti itu, tapi pengaruh kepada kegagalan dakwah Nabi SAW ketika di Mekah besar. Banyak orang yang nggak percaya kepada beliau gara-gara si Abu Lahab. Pamannya sendiri ngomong kayak gitu, gimana saya mau percaya? Padahal penilaian kepada orang itu dimulai dari orang yang dekat, keluarganya, pamannya. Dia menggagalkan, gembosi, guri, ya, gara-gara pernyataan yang disampaikan oleh kerabatnya sendiri. Karena itu kita bersyukur kepada Allah. Kita ini zamannya jauh dari beliau, tempatnya juga jauh dari beliau, nasabnya juga nggak jelas ya. Kalau kita di bin itu ketemu siapa, mungkin ketemu Ken Arok atau Ken Dedes, kita nggak tahu ya. Tapi alhamdulillah Allah kasih kita Islam, yang itu menunjukkan bahwasanya agama ini adalah hidayah yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan Allah jauhkan dari hidayah ini siapa saja yang dia kehendaki. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-A'raf, "Wa rahmati wasi'at kulla syai', fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun." Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Saya pernah membaca tafsir yang menjelaskan begini. Ayat ini itu turun bertahap. Dua ayat ini turun bertahap, sekalimat demi kalimat.
Ketika Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu, maka iblis langsung bangga menyatakan, dan aku bagian dari sesuatu. Berarti saya termasuk yang dapat rahmat. Perkataan siapa ini? Iblis. Ketika Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu, iblis langsung bangga mengatakan, berarti aku termasuk orang yang dapat rahmat, karena aku termasuk asyai', termasuk bagian dari sesuatu. Kemudian Allah lanjutkan, fasa'aktubuha, tapi ini hanya aku tetapkan lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa, wa yu'tuna zakata, dan menunaikan zakat. Iblis enggak masuk. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada ayat kami. Iblis enggak masuk. Yahudi dan Nasrani angkat tangan, berarti kami termasuk, karena kami beriman kepada ayat-ayatnya. Mereka mengklaim kami bertakwa, menunaikan zakat, dan beriman kepada ayat-ayatnya. Yahudi dan Nasrani mengklaim kami termasuk. Lalu Allah lanjutkan, alladzina, siapakah itu? Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyah, yaitu orang-orang yang mengikuti para rasul, mengikuti sang rasul, sang nabi yang ummi. Beliau siapa? Sang nabi yang ummi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang mereka jumpai Nabi ummi itu termaktub, tertulis dalam Taurat dan Injil yang mereka miliki. Baru setelah itu membungkam mereka, oh berarti saya enggak masuk. Sehingga rahmat Allah hanya meliputi segala sesuatu, maksudnya orang yang mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai motivasi bagi kita untuk semakin bersyukur atas adanya anugerah Islam. Baik. Berikutnya kita akan beralih ke mengenal iman. Apa itu iman? Iman secara bahasa bentuk masdar dari amana yu'minu imanan fahuwa mu'min, yang artinya turunan dari kata al-amnu yang artinya aman. Dan aman berarti al-qarar wa tuma'ninah, menetap dan tenang. Orang itu kalau aman, maka dia cenderung menetap dan dia tenang di tempat itu. Sedangkan iman juga bisa bermakna at-tasdiq, membenarkan, yang disertai dengan melakukan konsekuensinya. Maka iman dari sisi makna bahasa berasal dari turunan kata aman, yang maknanya adalah tenang dan menetap, atau iman itu sendiri bisa bermakna at-tasdiq, yang artinya membenarkan disertai dengan mengamalkan konsekuensinya. Kamu percaya kalau makanan ini menyehatkan? Percaya, tapi saya nggak mau makan, nanti tidak, makanan ini berbahaya bagi saya. Oh berarti Anda belum beriman menurut makna bahasa. Baik, ini iman secara makna bahasa. Tapi ini tidak bisa kita bawa dalam makna ucapan sehari-hari. Saya percaya sama Adi, berarti saya beriman kepada Adi. Bisa? Nggak bisa ya. Saya percaya pada layanan PLN, berarti saya beriman kepada PLN. Amantu PLN, saya beriman kepada PLN. Ini kalimat yang nggak benar. Karena kata iman kalau kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, berarti harus menggunakan makna dari sisi istilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai makna iman yang artinya at-tasdiq tadi, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Ada di surat Yusuf. Anda sama sekali tidak akan percaya kepada kami meskipun kami ini adalah orang-orang yang benar. Kata mukmin pada ayat di atas artinya adalah percaya atau membenarkan. Sedangkan iman secara istilah
didefinisikan oleh para ulama, i'tiqadum bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Iman adalah ada 3 unsur: keyakinan batin, ucapan lisan, dan amal perbuatan. Bisa bertambah dengan mentaati Ar-Rahman dan berkurang dengan mentaati setan. Ini pengertian iman, dan inilah iman, batasan iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. 4 batasan iman tadi ya. Coba kita sebutkan apa saja. Yang pertama, iman batasannya adalah keyakinan hati. Yang kedua, ucapan lisan. Yang ketiga, yang keempat, bisa bertambah dan bisa berkurang. 4 batasan tentang iman. Siapa yang tidak memenuhi batasan ini, maka berarti dia gagal dalam mendefinisikan iman menurut Ahlus Sunnah. Baik, kita akan lihat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian orang terkait definisi ini. Ada sebagian orang yang mengatakan iman itu yang penting percaya. Yang penting percaya. Pokoknya kalau bapak sudah percaya berarti sudah mukmin. Keliru. Kalau yang penting percaya, iblis mukmin. Iblis percaya enggak Allah itu ada? Ya? Percaya enggak? Apakah iblis percaya kalau Allah yang menciptakan alam semesta? Percaya. Apakah iblis percaya kalau Allah yang maha kuasa? Percaya. Iblis percaya enggak ada surga dan neraka? Bahkan pernah masuk. Kan gitu ya? Pernah melihat. Iblis percaya tidak akan adanya hari kebangkitan. Percaya. Makanya iblis ketika divonis oleh Allah, ya, kamu akan menjadi orang yang celaka selamanya. Iblis mengatakan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan aku waktu sampai ila yaumi yub'atsun, sampai kiamat. Jadi iblis yakin besok ada kiamat. Makanya kalau ada orang yang tidak yakin besok ada kiamat, berarti dia lebih iblis dibandingkan iblis. Iblis saja percaya kalau besok ada kiamat. Sehingga kalau sampai ada orang yang tidak meyakini ada kiamat, ini lebih jelek keyakinannya dibandingkan iblis. Kemudian yang kedua, qaulun bil lisan. Pokoknya yang penting mengucapkan syahadatain selesai. Bapak kalau mau beriman, ucapkan saja 2 kalimat syahadat, selesai. Maka ini juga pengertian yang nggak benar. Karena kalau iman itu sebatas ucapan lisan, berarti orang munafik beriman. Karena orang munafik bersyahadat nggak? Orang munafik bersyahadat nggak? Bersyahadat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Mereka mengatakan innaka la Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Mereka secara lisan menyatakan Islam, tapi batinnya membenci Islam. Jadi unsur luar ini munafik punya. Secara lisan mereka beriman, tapi batinnya membenci Islam. Wa amalun bil jawarih, dan amal anggota badan. Sehingga kalau tidak ada amal, maka hakikatnya dia belum beriman. Lisannya mengucapkan, batinnya yakin, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, zakat juga nggak ngerti, tidak pernah membuktikan kalau dia iman. Lalu kenapa bapak masuk Islam? Yang penting bisa kawin. Nah, berarti dia belum mukmin. Sehingga dia misalnya ketika Nasrani ngelamar cewek muslimah, lalu sebelum akad nikah masuk Islam dulu. Setelah itu langsung melamar dan melakukan akad nikah dengan wanita muslimah. Setelah selesai akad nikah, nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, nggak pernah melakukan amal Islam, nggak pernah puasa sama sekali, maka dia belum mukmin. Dia belum mukmin.
Ada orang yang mengatakan kepada Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah, bukankah la ilaha illallah itu miftahul jannah? Bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Sehingga kalau orang sudah dapat kunci surga, maka dia akan bisa masuk surga. Apa kata Imam Wahab bin Munabbih? Naam, la ilaha illallah miftahul jannah. Betul bahasanya la ilaha illallah itu kunci surga. Walakin likulli miftahin asnan. Tapi yang namanya kunci itu harus ada giginya. Kalau nggak ada giginya, bisa nggak dipakai untuk buka? Bisa nggak dipakai buka, Pak? Itu nyongkel nanti jadinya, nggak bisa buka. Ketika nggak bisa dipakai buka, percuma saja. Maka orang baru bisa mendapatkan surga ketika dia punya kunci dan kuncinya bergigi. Apa gigi kunci-kunci itu? Gigi kunci itu adalah amal saleh. Sehingga iman harus ada amal bil jawarih. Kemudian iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan ini keyakinan Ahlussunnah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka orang bisa menjadi mukmin yang baik dengan ketaatan yang dia lakukan, dan imannya bisa berkurang ketika dia berbuat maksiat. Sehingga iman bukan satu kesatuan, tapi dia syai'un yatajazza, sesuatu yang punya unsur. Karena itulah Nabi SAW menyebut iman itu ada banyak tingkatan. Kita kembali ke sini ya. Iman tidak hanya yakin. Allah ceritakan perkataan Fir'aun di surat An-Naml. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka Fir'aun dan bala tentaranya mengingkari Nabi Muhammad SAW karena kezaliman dan sombong. Padahal hati mereka istaiqanatha, hati mereka itu yakin dengan kebenarannya. Fir'aun itu yakin Musa itu benar, tapi dia nggak mau menerima. Andai kan sebatas yakin sudah mukmin, Fir'aun mau mukmin. Demikian pula yang Allah firmankan terkait orang-orang musyrikin. Fa innahum la yukadzibunaka walakinnadh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Mereka wahai Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrikin, mereka itu tidak mendustakanmu. Mereka meyakin kalau kamu itu benar. Banyak orang musyrikin itu yakin agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar. Abu Lahab pernah mengatakan, laqad dalam sebuah syair, yang syair itu ditempel di dinding Ka'bah. Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan laula malamata aw makhafata masabatin la ra'aitani samhan bidzalika mubina. Saya itu yakin agama Muhammad itu agama yang terbaik di muka bumi ini. Andaikan bukan karena takut celaan atau khawatir nanti saya dihina masyarakat, la ra'aitani samhan bidzalika mubina. Engkau akan lihat diriku menerima ajaran Muhammad dengan terang-terangan. Tapi Abu Lahab tidak mau, karena khawatir nanti dianggap menyimpang dari ajaran nenek moyang. Abu Talib tidak mau melakukan itu. Maka mereka tidak mendustakan, mereka yakin, hanya saja mereka tidak mau menerima. Sehingga Allah sebut mereka ini yajhadun. Iman tidak hanya pengakuan lisan, sebagaimana orang munafik meskipun mereka mengatakan beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di surat Al-Baqarah. Amal kita bagian dari iman. Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Kata At-Tabari, qila ana bil iman fi hadzal mawdi' as-salah. Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan iman dalam tempat ini, dalam ayat ini adalah salat. Allah tidak menyia-nyiakan iman, kita ganti kata salat di sini.
Allah tidak menyanyiakan sholat kalian. Ayat ini punya sababun nuzul. Apa sababun nuzulnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengalihkan arah kiblat dari yang awalnya ke arah Syam pindah ke arah Mekah, ke arah Ka'bah. Dari yang awalnya arah Baitul Maqdis pindah ke arah Ka'bah. Maka para sahabat berkomentar, "Loh, lalu bagaimana dengan sholat kami dulu waktu menghadap ke arah Baitul Maqdis? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sudah meninggal sebelum sempat sholat ke arah Ka'bah? Berarti sholatnya nggak diterima dong, karena salah kiblat." Kemudian Allah menurunkan ayat ini, "Wallahu la yudhi'u imanakum." Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Dalam arti Allah tidak menyia-nyiakan salat yang telah kalian kerjakan. Sebagaimana yang disebutkan oleh At-Tabari dalam riwayat di bawah ini. Ibnu Abbas mengatakan, "Lamma wujjiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Ka'bah qalu." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diarahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah, maka para sahabat bertanya, "Kaifa biman mata min ikhwanina qabla dhalik?" Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang telah meninggal sebelum kejadian ini? Wa hum yusalluna nahwa Baitul Maqdis, padahal mereka salat menghadap ke Baitul Maqdis. Fa anzalallahu jalla thana'uhu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Lalu Allah menurunkan ayat di atas. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tentang iman. Al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki 70 sekian cabang. Dalam riwayat yang lain 60 sekian cabang. Adna afdaluha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu salah satu di antara cabang iman. Tayyib. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menceritakan tentang cabang-cabang iman. Iman itu punya banyak sekali cabang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merinci apa saja, beliau tidak rinci. Beliau hanya sebutkan jumlah cabangnya 70 lebih. Yang paling atas la ilaha illallah, yang paling bawah bapak-bapak menemukan gangguan di jalan disingkirkan, itu bagian dari iman. Maka berarti sebaliknya, kalau ada orang yang justru naruh gangguan di jalan, ini bertentangan dengan cabang iman paling rendah. Buang tikus mati di jalan, masuk enggak? Masuk enggak? Nah, itu kan kebiasaan yang sangat buruk di masyarakat. Gimana mengingatkan mereka ini, Pak? Saya kadang sedih, ini ngapain buang tikus kok di tengah jalan? Dan itu jadi tradisi dari Sabang sampai Merauke. Hampir di semua tempat. Nanti kan kata dia, nanti kalau sudah kelindes kan penyet, tepes, pes, kering, hilang. Apa kau kira itu selesai masalah? Oh tidak. Bulunya mabul-mabul kemana-mana. Ketika kepanasan bulunya terbang. Itu kalau masuk ke rongga hidung manusia atau ke rongga mulutnya bisa menjadi penyebab penyakit pes. Dan orang gimana cara menyadarkan mereka? Kadang ada juga orang yang terlalu egois. Jalannya akhirnya dirusak. Yang awalnya baik, mulus, dikasih polisi tidur setinggi-tingginya. 1, 2, 3. Rumah dia yang panjangnya cuma 10 meter, 3 polisi tidur di depannya. Ngapain yang kayak gini? Berikan kenyamanan bagi orang ketika lewat. Ya memang Anda sepakat ngebut berbahaya, tapi bukan dengan cara seperti ini. Ada yang lebih baik ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan banyak orang yang dia tidak memperhatikan tentang bagaimana memperhatikan adab dalam masalah menggunakan jalan dan seterusnya,
termasuk juga dalam masalah memberikan hak orang lain di jalan. Padahal itu bagian dari iman yang paling rendah. Tayyib. Sehingga hadis ini dalil bahwa bagian dari unsur iman adalah amal saleh, termasuk diantaranya menyingkirkan gangguan di jalan. Lalu apa beda iman dengan Islam? Ada kaidah yang mengatakan kalimatani idza ijtama'a iftaraqata wa idza iftaraqata istama'ata. Iman dan Islam itu dua kata yang jika digabung maknanya berlainan, jika dipisahkan maknanya mencakup yang lain. Misalnya fakir dan miskin. Kalau dalam satu kalimat hanya nyebut kata fakir saja, maka fakir mencakup miskin. Kalau dalam satu kalimat mencakup miskin saja, maka miskin mencakup fakir. Tapi kalau disebutkan bareng, maka fakir bukan miskin, miskin bukan fakir. Ini masuk dalam kaidah seperti ini, Pak. Kaidah dalam bahasa, ya. Kalimatani idza istama'ata iftaraqata wa idza iftaraqata istama'ata. Dua kata yang kalau digabung bareng maka dia berlainan makna. Tapi kalau disebut salah satu mencakup yang lain. Contoh yang lain adalah iman dan Islam. Contoh yang lain takwa dan albir. Ini kata yang dia memiliki makna yang hampir sama. Nah, jika dia dibedakan, apa bedanya antara iman dan Islam? Iman itu amal batin, sedangkan Islam amal zahir. Ini kalau dipisahkan atau dibedakan antara iman dan Islam. Seperti yang bisa kita lihat di surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui mengatakan kami mukmin, kami mukmin. Qul lam tu'minu, katakanlah kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Namun yang benar ucapanlah kami ini muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan iman belum masuk ke dalam batin kalian. Sehingga yang benar kalian itu muslim tapi belum mukmin. Berarti di sini Allah membedakan antara mukmin dengan muslim. Mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih tinggi? Mukmin. Makanya di sini orang Badui yang imannya masih sangat rendah sekali, dia menyatakan saya mukmin, belum diterima oleh Allah. Yang benar kamu muslim. Kamu baru sebatas melakukan yang zahir saja, batinmu belum baik. Berarti orang kalau baru baik zahirnya, batin belum kelihatan, maka dia belum disebut mukmin menurut ayat ini. Meskipun dia kita sebut mukmin secara istilah. Baik. Sehingga iman lebih banyak ke arah amal yang batin, Islam lebih banyak ke arah amal yang zahir. Nah, dan jika sendirian maka mencakup keduanya. Iman saja disebut maka mencakup Islam. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang ketika diingatkan nama Allah wajilat qulubuhum, maka hatinya bergetar. Kata orang-orang beriman di sini masuk di dalamnya adalah kaum muslimin. Muslim itu punya ciri, kalau dia ingat nama Allah, disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Saya pernah membaca sebuah buku, ya, yang di situ membandingkan antara perbuatan mukmin, perbuatan muslim dengan orang musyrik. Begini, masing-masing kita bergantung kepada zat yang kita yakini dia maha kuat, baik yang muslim maupun yang musyrik. Orang musyrik itu punya Tuhan nggak, Pak? Punya Tuhan nggak? Punya. Dan dia menganggap Tuhan mereka inilah yang paling kuat, yang bisa menyelesaikan masalah, yang bisa ngasih solusi, bisa ngasih rizki, bisa dan seterusnya. Sehingga ketergantungan dia kepada Tuhannya selain Allah. Muslim tidak.
dia lebih banyak ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karakter mukmin itu ketika disebut nama Allah mereka bahagia. Sedangkan karakter musyrik ketika disebut nama selain Allah mereka bahagia. Sebagaimana Allah firmankan di sini, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mukmin itu ketika disebutkan nama Allah, hatinya ada respon, ada reaksi di hatinya. Orang musyrik ketika disebutkan nama selain Allah, hatinya respon. Maksud saya begini. Orang mukmin ketika dapat musibah, terus dia disarankan, Bapak bersabar ya. Insya Allah nanti Allah yang akan menyelesaikan, Allah yang akan ngasih solusi yang terbaik. Anda bersabar, semoga dapat pahala dari Allah. Hatinya tersentuh. Sebaliknya, ada orang yang ketika dapat musibah, ketika dia diceritakan tentang kuburan, oh masalah kamu kayak gini itu cocoknya datang ke kuburan A, datang ke kuburan B. Dia tergerak hatinya, sehingga dia ada respon ketika disebutkan nama makhluk. Oh ini cocok kalau kamu datang ke misalnya Kiai A atau Kiai B. Ini nggak benar Pak yang kayak gini. Muslim itu ketika disebutkan nama Allah dia bangga. Alhamdulillah Allah kasih rizki kepada saya sehingga saya bisa melunasi utang. Alhamdulillah Allah kasih kesembuhan. Alhamdulillah. Sebaliknya orang musyrik, Bapak ini kemarin karena saya datang ke kuburan A, ke kuburan B, terus penyakit saya hilang. Oh itu bangga dia, senang. Oh berarti memang kuburan ini hebat. Nah itu jangan sampai terjadi pada kita. Dan masih banyak kaum muslimin yang punya seperti itu Pak. Ketergantungan Bapak kepada siapa? Kepada Allah atau kepada kuburan? Kalau kepada kuburan, respon ketika disebut datang ke kuburan ini berhasil. Nah, kemudian dia komentar, wah memang kuburan ini berkhasiat. Nah, ini nggak benar. Dan ini telah disinggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, yang ini menunjukkan bahasanya ada perbedaan respon antara mukmin dengan musyrik terkait interaksi dia dengan sosok yang mereka agungkan. Baik. Ngantuk? Sumuk? Lapar? Apalagi? Hah? Panas? Sama ya? Saya juga kepanasan ya. Anda bisa nyender, saya nggak bisa nyender ya. Kalau nyender nggak, suaranya nggak nyampe. Ini saya tarik nggak bisa ya? Saya nggak bisa. Iya. Baik. Semoga dengan situasi seperti ini menambah ujian bagi kita untuk bersabar, semakin meningkatkan pahala kita dalam belajar insyaallah. Amin. Allahu Akbar.